Aku telah meramalkan untukmu, ternyata di dunia ini, kamu masih punya urusan yang belum selesai. Jadi sekarang, cepat turun gunung dan selesaikan semua itu. Apa mungkin? Wanita ini adalah istriku yang koma? Tampilannya cukup menarik. Sayangnya, Director, istri Tuan Shen sejak kecelakaan sudah koma lebih dari 2 bulan. Semua pakar sudah memeriksanya, namun mereka bilang hanya tinggal berharap pada nasib. Sepertinya, kita hanya bisa mencoba cara itu. Aku ingat dulu, kakek tua pernah menjodohkan Yanyan sejak kecil. Bisa menghindari bencana dan kesulitan. Temukan orang dan atur agar dia menikah dengan Yanyan. Baik, Direktur. Ian. Harry ini Camus akan Bertunangan. Apa? Kamu mau aku menikahi orang koma? Mau suruh aku pindah rumah? Ayah, kamu gila ya? Aku di lingkaran ini, masih ada muka? Suruh jadi menantu, suruh dia. King YQ. Keluarga ini bersalah padamu dan ibumu. Tapi kalau kamu mau gantikan Zi yang jadi menantu keluarga Shen. Bon tu lui arga. Dokumen inti dari Shen Group. Kalau semuanya berhasil, aku bisa kasih kamu margahan. Pak Han, saat baiknya sudah tiba. Saatnya berangkat. Menggantikan aku menjadi menantu. Sebaiknya simpan rahasia itu kalau tidak. Papa nama ibumu. Tidak akan masuk keluarga Han. Aku tidak akan biarkan dia tenang. Aku mengerti. Mungkin inilah yang dikatakan guruku tentang takdir yang belum terselesaikan. Wajahnya dan napasnya terlihat normal. Kenapa dia belum juga bangun? Kebetulan aku pernah belajar ilmu medis, aku bisa coba periksa. Tidak ada masalah. Tubuhnya cukup normal. Dia putri keluarga konglomerat. Bahkan tangannya saja begitu. Ini dia. Suami yang dipilih ayahku untukku. Suara apa itu? Sudahlah. Mungkin aku cuma salah dengar. Menikahi istri yang seperti ini. Masih lebih baik, tak perlu lagi berpura-pura mesra. Nanti kalau sudah mati, akhirnya aku bisa melepas urusan dunia, kembali ke gunung, dan mendapat ketenangan sejati. Untung saja tadi tidak jadi mencium. Kalau tidak, aku melanggar pantangan. Ayah, dari mana nemu orang ceroboh ini? Siapa yang bicara? Dan langsung dekat banget seperti ini. Apa dia mau ambil kesempatannya? Dia lagi ngomongin aku. Mengikuti jalan tanpa emosi. Tak dekat dengan wanita. Dia sedang bicara. Tapi jelas-jelas dia nggak gerakin mulut. Apa ini suara hatinya? Ayah. Aku tahu. Pernikahan ini bagimu. Mungkin tidak adil. Yanyan. Entah dia bisa sadar atau tidak. Tapi aku tetap memohon padamu. Jaga dia baik-baik. Sebagai balasan, keluarga Shen kami tidak akan mengecewakanmu. Ini hadiah pertemuan. Ayah, orang ini sudah diselidiki? Langsung berikan sesuatu. Bagaimana kalau dia penipu? Sekarang kau pikir aku ada niat jahat? Kau pikir aku penipu? Aku terlihat seperti orang jahat? Kartu ini tidak ada batasannya. Apapun yang kamu butuhkan, pakai saja. Kekayaan memang memukau. Sayangnya, aku tidak tertarik. Tapi karena urusan sudah selesai, aku terima saja. Anggap saja, menjaganya untuk dia. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Qingyan dengan baik. Penipu atau bukan? Tunggu sampai kamu sadar, kamu pasti akan tahu sendiri. Mulai hari ini, kamu akan menjaga Tuan Shen langsung. Apa? Seumur hidupku, aku belum pernah dekat dengan cewek. Dia minta membersihkan tubuhnya. Harus dilepas semua? Nggak bakal berbuat mesum, kan? Gila banget. Cantik banget dia. Punya kewaspadaan, itu hal yang wajar. Walaupun dia seperti vegetatif, aku tetap harus menghormatinya. Sayang, tenang saja, sebelum kamu bangun.
Saya tidak akan menyentuh kamu. Hehe. Tadi malam Han Xiang tidur di lantai semalaman. Xiang benar-benar tidur di lantai semalaman kemarin. Bagus juga ya. Menyerahkan Yan Yan padanya. Saya jadi tenang. Xiang, datang ke sini sebentar. Xiangnya. Ah, kamu panggil aku? Aku sampai lupa sekarang namaku Han Xiang. Aku seharusnya belum ketahuan, kan? Melihat dia seperti ini, sepertinya dia kurang istirahat. Anak ini pasti lelah sekali. Baiklah, duduk sini. Xiangnya. Sudah beberapa hari di rumah. Yan Yan. Masih belum sadar. Perusahaan. Memang butuh orang. Kalau dibiarkan kurang lain, aku juga kurang yakin. Setelah berpikir panjang. Masih merasa. Lebih baik menyerahkannya pada paling cocok. Masuk perusahaan. Bukankah berarti kontak dengan lebih banyak orang? Dan menambah hubungan sebab akibat? Pak, terima kasih atas kepercayaan dan kasih sayang. Hanya saja, saya tidak tertarik dengan bisnis. Kemampuan saya juga biasa saja. Saya tidak mampu menjalankan posisi ini. Tak rebutan, tak pertengkaran. Sikap rendah hati. Bagus. Aku sebelumnya. Memang dengar kalau keluargahan kalian kurang pandai berdagang. Tapi justru karena belum bisa. Harus lebih banyak dilatih. Bagaimanapun, Yan Yan belum bisa sadar sekarang. Masa depan perusahaan. Aku serahkan kepadamu saja. Ayah. Yan Yan akan sadar nanti. Urusan perusahaan serahkan ke saya. Setelah Yan Yan sadar, saya akan mengembalikannya padanya. Ini beberapa proyek masa depan perusahaan. Kamu coba kenalan dulu. Beberapa hari lagi ya. Aku ajak kamu ke kantor. Oke. Orangnya kok nggak kelihatan? Di kamar nggak ada orang. Di ruang tamu. Ruang kerja juga udah aku cari. Tapi nggak ada sedikit pun jejak King Yan. Apa mungkin dia sudah? Pantas saja ayah buru-buru menyerahkan perusahaan padaku. Karena dia sudah tidak ada lagi. Aku juga tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sini. Nanti aku akan hibur ayah sebentar. Lalu kembali ke gunung. Kenapa? Mau kabur begitu saja? King Yan. King Yan, kamu masih hidup. Kenapa? Aku tidak mati. Kamu kecewa ya? Tidak, tidak, kamu salah paham. Bukan itu maksudku. Yan Yan. Kamu benar-benar sadar. Tadi asisten Shen bilang, senang lihat kamu bangun. Aku sempat pikir dia salah lihat. Ayah, maaf ya. Bikin ayah khawatir. Anak bodoh. Kenapa minta maaf? Ini bukan salahmu. Yang penting kamu sudah sadar. Ya, yang penting kamu sudah sadar. Aku takut kalau aku nggak segera bangun, suami yang kubayar mahal ini bakal kabur. Kalau Xiang mau kabur, dia pasti sudah kabur dari dulu. Mana mungkin nunggu sampai sekarang. Xiang itu anak yang baik. Waktu kamu sakit, dia yang selalu merawatmu dengan dekat. Coba lihat matanya itu. Lingkaran hitam di bawah matamu berat sekali. Orang ini terima banyak uang, tapi masih meremehkan sebagai pasien baru beberapa hari merawat, ingin kabur. Hei, nenek muda. Kamu salah paham padaku kali ini. Aku pikir kamu tidak berhasil melewati ini. Jadi, bukan seperti itu, King Yan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. King Yan, kamu baru saja bangun. Jangan berdiri terlalu lama. King Yan, minum air dulu. Aduh. Udah, cukup. Mulai sekarang,
Hidup yang baik-baik saja. Asal kamu bisa hidup baik. Ayah ini, tidak ada lagi penyesalan. Lihat saja dia nanti. Kenapa dia? Kenapa dia? Ada APA. Sudah dekat dengan... Bicara jadi sombong. Aku tanya kamu beberapa hari ini, apa bocorkan identitas atau ngomong sembarang? Tidak. Kalau tidak ada, cepat curi data perusahaan dan kirimkan. Kalau tidak, papan nama mendiang ibumu, sesuai yang saya... Papan nama ibuku sudah diambil kembali oleh orang tua. Sekarang ini ancam saya. Tidak ada gunanya sama sekali. Lu King Yue, aku peringatkan kamu. Sekalipun kamu mengambil kembali perasa, semua di rumah ini milikku. Saya satu-satunya pewaris keluarga. Dan kamu. Itu hanya keluarga. Seekor anjing liar diusir dari rumah. Apakah ada hal lain? Saya akan menutup telepon sekarang. Tidak ada yang... Lu King Yue. Kenapa kamu begitu sombong? Sekarang keluarga Shen. Karena koma, mereka melihatmu lebih tinggi. Menganggap diri sendiri istimewa. Orang koma kenapa? Bagaimanapun sekarang. Aku menantu keluarga Shen. Apapun masalah yang dihadapi, mereka akan membela aku. Kamu, Han Xiang, mau bagaimana? Kamu. Aku sudah menyelesaikan urusan. Jangan hubungi aku lagi. Gajian. Cari informasi seseorang bernama Lu King Yue. Cepat ya, harus segera. Kamu, kenapa selalu tidur di lantai ya? Sebelum ada izin dari kamu, aku tidak akan mendekat. Apapun yang berhubungan denganmu. Dia cukup hormat padaku. Beda dari pria busuk lainnya. Sudah malam. Saatnya tidur. Suami baruku ini. Saat lihat di siang hari, tampan. Gak tahu gimana bentuk tubuhnya tanpa baju. Meskipun istriku. Tapi, aku tetap tidak akan melanggar aturan demi kamu. Lagi mikirin apa? Tidur, tidur saja. Aneh banget. Jantungku. Kenapa nggak bisa tenang? Dulu waktu dipuji oleh guru, nggak begini. Apakah ini? Yang namanya suka itu? Lu King Yue, ingatlah ini, kamu datang untuk mengakhiri hubungan. Jangan berpikir yang macam-macam. Lagi pula identitasmu palsu. Lebih baik jangan terlalu banyak terlibat. Ayah menyuruh hari ini membawamu ke kantor. Sekalian mengambil alih proyek perusahaan. Oh, kalau begitu, ayo kita pergi. Berhenti di situ. Kamu mau keluar rumah pakai baju seperti itu? Apa ada masalah? Aku tiap hari di gunung pakai baju biasa, terbiasa. Tidak perlu jas, baju semacam ini. Kalau dibawa keluar, orang pasti pikir dia berkabung untukku. Dianggap duda. Aku tidak bisa biarkan dia berpakaian. Kalau begitu aku ganti baju dulu, baru kita keluar lagi. Iya. King Yan. Baju ini kok rasanya agak aneh ya? Coba kamu lihat. Kamu ngapain sih? King Yan. Masih siang bolong, kemajuan kita terlalu cepat. Aku belum siap loh. Kamu mikir apa sih? Baju ini jelek, aku bantu lepasin. Lihat dia lucu. Coba godain dia, oke. Kamu lepas sendiri aja. Ngapain bengong? Lepas. Di sini ya? Iya, di mana? Masa iya? Aku bikinin ruang ganti? Ya. Ya udah kamu balik badan dong. Istri kamu kan udah lihat juga. Takut aku lihat juga gitu? Aku gak takut kamu lihat. Cuma takut kamu nanti pikir badanku terlalu bagus, bikin kaget. Kamu mau Kamu suruh aku ganti sekarang? Harus di sini? Ternyata aku meremehkan kamu. Ternyata kamu memang kurang ajar.
Bukannya kamu suruh aku buka baju, sekarang nyalahin aku. Wanita ini benar-benar gak masuk akal. Udah deh. Cepet buka bajunya, aku cari baju buat kamu. Ingat, pakai celana dulu. Iya. Udah selesai belum? Udah. King Yan. Boleh aku bajunya? Tubuhnya memang cukup bagus. Angkat kepala. Seperti ini polos sekali, sedikit digoda saja. Sudah memerah seperti ini. Yanen, hari ini, Ziang pertama kali ke kantor, kamu harus. Aduh, lihat aku ini, orang tua. Waktunya benar-benar tidak tepat. Lanjutkan saja, lanjutkan. Pak, Itu bukan yang Anda pikirkan. Anda salah paham tentang kami. kenapa dia malah berpikir ingin memutuskan hubungan denganku? Pak, Anda datang hari ini, ada urusan apa? Oh, Sekarang kamu jadi menantuku, nggak bisa sederhana lagi. Kalau Kellyur, tunjukkan status. Ini kartu nama yang aku buat khusus buat kamu. Orang lain akan tahu siapa kamu dan nggak akan meremehkan lagi. Ya. Amble. ayah sangat baik padaku. Haruskah aku beri tahu dia Kenyataan? Hah? Cepat pergi ke kantor. Jangan sampai telat ya. Cepat, cepat, cepat. Ayah, Aduh, pergi sana. Aduh, lihat deh, ingatanku ini. Lupa kasih tahu Ziang dan Yanyan. Hari ini, keluarga Han kirim orang ke perusahaan buat bahas proyek. Bos Shen, paman kedua Anda bikin ulah lagi. Coba lihat sebentar. Ada urusan di perusahaan, harus aku tunggu di sini. Ayah juga, memang begitu. Baik-baik saja. Memaksaku keluar, bicara, aku kan nggak ngerti soal ini. Siapa nih? Bukannya kakak ipar menantu tinggal di rumah orang lain? Kerja jadi pembantu di rumah orang? Kenapa? Nggak di rumah jagain orang vegetatif, malah muncul di sini ngapain? Dunia sempit, masuk keluarga kaya, ya? Pakaiannya lumayan rapi, mau melamar kerja di sini? Kamu nggak mikir keluarga Shen bakal simpatik sama kamu karena kamu jagain orang vegetatif tiap hari seperti pembantu? Mereka bakal kasih kamu kerja di perusahaan? Ngimpi terus, kamu cuma anjing grup Shen. Kalau Shen Qingyan, orang koma, sudah meninggal. Hari-harimu yang bahagia akan benar-benar berakhir. Menurutmu begitu? Hari-hariku bahagia. Apa yang kamu sombongkan? Kalau bukan karena nama besar saya, kamu hanya miskin biasa, mana mungkin bisa dekat dengan keluarga Shen yang kaya raya. Kalau kamu iri, ambil saja kembali. Lagi pula aku tidak peduli. Keluarga Shen sudah datang. Yang rugi kan bukan aku. Kamu lama di gunung, sampai lupa aturan di kota. Awas di belakangmu. Kamu mau ngapain? Berani bikin keributan di wilayah grup Shen? Nyali kamu besar juga. Dia malah langsung maju melindungiku. Siapa kamu, berani mukul aku? Apa sudah bosan hidup? Kamu bahkan gak tahu siapa dia. Kenapa kenal dia? Siapa dia? Layak dikenal? Jadi ternyata Han Xiang gak kenal Shen Qingyan. Orang tua menyuruh dia negosiasi, keputusan bodoh. Kamu nggak kenal orangnya, tapi berani bikin masalah. Kamu nggak takut kena pukul? Kena pukul? Aku mau lihat, siapa berani angkat tangan hari ini? Mukanya sih lumayan cakep. Oh, aku tahu sekarang. Apa mungkin kamu merasa terlalu kesepian di rumah hanya urus orang koma? Makanya ke kantor pelihara karyawan perempuan. Kamu ini, mesra sekali hidupnya, sampai bicara pun berani ya. Berani juga ya, nekat banget. Pakai uang keluarga Shen buat pelihara selingkuhan. Nona. Kamu kalau mau cari yang kaya, mestinya siap-siap dulu. Dia cuma anjingnya grup Shen. Faktanya, dia peliharaan, nggak punya uang banyak. Saya tuan muda, pewaris keluarga saya.
Apa dia nggak bisa kasih ke kamu? Saya bisa. Gimana? Mau gak pikirin buat ninggalin dia, ikut aku. Kalau gak ada yang berani bertindak, aku jadi yang pertama. Aku mau lihat. Kalau aku bertindak, bisa apa? Berani-beraninya kamu Kamu tahu siapa aku? Ngajak kamu ikut aku itu tanda aku menghargai kamu. Tapi tahu siapa dia? Dia adalah bos besar. Grup Shen, King, Yan. Dia Shen Qingyan, semua Longcheng tahu dia putri keluarga Shen. 2 bulan lalu dia kecelakaan mobil. Dia jadi vegetat, sekarang terbaring di tempat tidur. Lalu bagaimana jika aku sudah bangun? Ha Bangun, Putri besar keluarga Shen bangun. Keluarga Shen merayakan kembang api, pesta besar, media pasti meliput. Mitra bisnis pun tidak mungkin, bohong juga harus lebih meyakinkan. Coba tebak, kamu dari departemen mana? Aku tebak, mungkin dari PR. Atau jangan-jangan kamu dibawa oleh Lu Qingyue? Petugas layanan khusus, mungkin? Apa, kamu pecundang mau melawan? Aku akan menggantikan nona besar keluarga Shen. Menghajar kalian berdua habis-habisan. Hei, kamu, pegawai itu, kemari. Ada orang di sini yang mengaku jadi nona besar keluar. Panggil keamanan, usir pasangan keluar. Tuan Shen, Anda baik-baik saja? Kamu siapa berani kurang ajar sama Tuan Shen? Kalian satu tim, ya? Apa pertunjukan hari ini? Kerja sama buat drama? Memanfaatkan status menantu keluarga Shen, memelihara karyawan wanita di perusahaan, bahkan asisten presiden pun. Kamu goda. Ngomong apa sih? Aku ini asisten Tuan Shen, Shen Han. Ini adalah Shen Qingyan, Tuan Shen. lagi-lagi sama seperti biasa. Tim kamu terlatih banget ya, bahkan dialog pun sama persis. Kenapa? Dia beri kalian uang berapa? Aku bayar 2 kali. Gimana kalian pertimbangkan main di tempat? Dasar bodoh. Ayah harus turun tangan beresin masalah ini. Oke. Aku akan telepon ayah sekarang. Dia tahu mau cari ayah. Padahal aku belum bilang apa-apa. Hancur. Aku nggak sengaja nyaut. Dia nggak nyadar, kan? Pak, bisa ke kantor? Ada waktu? Di sini, ada masalah. Oke, baiklah. Shen, 10 menit lagi sampai. Wah, kamu ini akting keterusan, ya? Ok, aku tunggu di sini hari ini. Aku mau lihat, siapa sih yang bisa kamu panggil, Tuan Shen? Tuan Shen, saya permisi. Barusan dia menebak pikiran. Atau cuma Jangan dia tahu aku bisa dengar suara hatinya. Harus cari alasan masuk akal. 10 menit ini sudah berlalu. Ketua Direktur Shen yang diundang, mana orangnya? Berantakan, kan? Kalian tunggu saja. Sekarang juga aku panggil keamanan, usir kalian semua dari sini. Siapa barusan yang bilang mau panggil keamanan buat usir orang? Ketua Shen. Kebetulan Anda datang, di sini ada 2 karyawan pura-pura jadi putri keluarga Shen dan asisten direktur. Memanfaatkan identitas Pak Dan Si Lu. Han. Han Xiang, menantu Anda, bukannya merawat putri keluarga Shen yang sakit di rumah, malah ke sini. Bersekongkol dengan wanita. Benar-benar brengsek, sampai master rocket, sungguh keterlaluan. Sampai menghina diri sendiri, berbicara kotor. Kalian bersiap menerima hukuman. Yan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku terima telepon dari Xiang, langsung datang ke sini. Ketua Shen, barusan Anda memanggil dia apa? Yan, dia benar-benar putri sulung keluarga Shen. Ketua Shen, barusan Anda memanggil dia apa? Yan, Dia benar-benar putri sulung keluarga. Shin Qingyan. kenapa? Apa aku bahkan tidak bisa mengenali putriku sendiri? Mana mungkin. Nona besar Shen. Bukankah dia kecelakaan dan jadi koma? Maksudmu? Anakku Yan, harus terbaring selamanya di rumah sakit. Tidak akan pernah sadar seumur hidup? Enggak, Pak Kechuishin. bukan itu maksudku. bukan cuma itu loh. Barusan dia bilang tidak percaya apapun, bahkan sekretaris Shen datang menjelaskan pun dia tidak percaya. Dia malah bilang, aku simpanan orang kaya. Katanya aku cewek yang kerja dan suruh aku ikut dia. Dia tadi menghina Qingyan, bilang gak bakal hidup lama. Berani sekali kamu. Beraninya begitu. Menggetak, memfitnah putriku. Shen. Direktur Shen, hanya salah paham. Aku nggak tahu kalau Nona Shen sudah sadar. Shen.
Ketua Dewan Shen, semua hanya kesalahpahaman. Saya tidak tahu Nona Shen sudah sadar. Media tidak ada berita. Jadi, Saya pikir, Kamu pikir apa? Apa putri saya sadar? Harus kedai mungkin besar-besaran kepada kamu? tidak berani. saya yang buta. Saya yang bodoh. Saya tak mengenali Anda. Nona besar Shen. Tolong berbaik hati. Maafkan saya. Kakak. Anda mewakili keluargahan. Datang untuk membahas proyek, kan? Benar, Ketua Shen. Kami sangat tulus. Sudah mempersiapkan. Tidak perlu. Meski keluargahan kalian bisa dibilang masih punya hubungan keluarga dengan saya tetap tidak bisa tahan. Putri dan menantu saya dihina di depan umum. Kamu pulang saja. Jangan bicara soal kerja sama lagi di masa depan. Pergi. Tidak, Direktur Shen. Saya tahu saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Pergi. Tidak, Direktur Shen. Saya tahu saya. Tolong beri satu kesempatan lagi. Lu Qingyue. Hitungan ini. Cepat atau lambat, aku pasti akan menyelesaikan denganmu. Action. Ini data tentang Lu Qingyue yang dulu Anda minta saya selidiki. Tuan Lu Qingyue. Tidak mau jelaskan? Yan, apa yang terjadi di sini? Ayah, dia bukan Han Xiang. Namanya Lu Qing. Di dokumen ini ada fotonya, loh. Sepertinya, ini memang tidak bisa disembunyikan lagi. Ayah. Qingyan, maaf, sudah membohongi kalian. Aku bukan Han Xiang. Waktu itu, Han Xiang tidak mau menikah masuk keluarga. Biar aku yang menggantikannya. Maaf, aku membohongi kalian. Aku bukan Han Xiang. Waktu itu, Han Xiang tidak mau menikah ke keluarga kalian. Jadi aku yang menggantikannya. Tapi tenang saja. Aku terhadap keluarga sama sekali tidak punya niat buruk. Itu benar-benar tulus. Ayah, aku percaya padamu. Tidak berebut, tidak bertengkar. Anak yang baik. Ayah, terima kasih. Aku tidak mau banyak bicara. Kalau Qingyan merasa nyaman, bisa langsung cerai. Barang yang diberikan ayah, aku juga akan mengembalikan semuanya padamu. Tidak bisa. Karena kamu sudah menikah dengan Yanyan. Dan sudah ada perasaan. Jadi aku tidak peduli apakah Han Xiang juga boleh. Atau Lu Qingyue, tidak masalah. Kamu adalah menantu keluarga Shen. Yang aku pilih. Bukan karena statusmu sebagai tuan muda Han. Tapi karena kepribadianmu. Dan ketulusanmu kepada Yanyan. Dan ketulusanmu kepada Yanyan. Qingyan, jangan marah. Aku tidak sengaja menipu. Aku. Tidak peduli siapa kamu. Hari ini di kantor, melihat Han Xiang aslinya. Aku malah merasa bersyukur. Dulu menantu bukan dia. Jadi boleh aku mengerti. Kamu sedang memuji aku. Lebih baik sedikit dari apakah itu patut dipuji? Oh, iya juga. Harusnya urusan ini sudah selesai kan? Oh iya, hari ini di kantor. Kenapa tahu aku ingin ayah bantu? Hampir lupa soal ini. Kalau dia tahu, aku bisa mendengar pikirannya. Dia pasti bakal ngamuk sama aku. Qingyan. Soal ini, kan gampang, kan? Lihat saja, dalam situasi itu, meminta bantuan ayah solusi terbaik. Kamu gak kenal Han Xiang. Tapi ayah kita, Chairman Shen Group, pasti kenal dia, kan? Dalam situasi waktu itu, bantuan ayah adalah solusi terbaik. Kamu gak kenal Han Xiang. Tapi ayah kita, ketua perusahaan Shen, kenal, kan? Kalau ayah kita kenal, omongan ayah kita, pasti dia gak percaya. Kalau begitu, bisa buktiin kamu itu anaknya ketua perusahaan Shen. Gampang banget, kan? Bukan karena alasan lain. Kalau tidak, apa alasannya? Masa iya? Aku punya kemampuan membaca, bisa tahu pikiranmu. Benar juga. Lagi pula di dunia ini, mana ada kemampuan membaca pikiran. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Memang ada sih. Kelihatannya dia percaya. Waktu itu kamu jawab, alamiah.
Kayak lagi ngobrol biasa aja. Aku, Gimana nggak curiga? Coba, justru itu bukti kalau hubungannya kuat banget. Kayak punya telepati, gitu. siapa yang bilang hubungan kita sekuat? Kalau aku punya kemampuan membaca pikiran, pasti mengerti kamu. Baca, apa kamu sedang memikirkan aku? Baca, apa kamu sedang memikirkan aku? Setiap hari, dan suara hati bercampur jadi satu. Sampai aku sulit membedakan mana kenyataan dan mana suara hati. Kali ini berjalan lancar. Tapi bagaimana dengan lain kali? Selalu kebetulan seperti ini pasti akan dicurigai. Aku merasa sepertinya. Aku jatuh cinta pada Shen Qingyan. Tidak boleh, aku datang ke dunia fana ini. Tidak bisa semakin terjerat. Guru menunggu aku kembali ke gunung. Sepertinya, aku harus menjaga jarak mulai sekarang. Aneh. Kenapa rasanya? Lu Qingyue akhir-akhir ini menghindariku? Setiap hari pergi pagi pulang malam, pulang pun tidak bicara, habis mandi, langsung tidur. Benar-benar tidak sabar. Benar-benar tidak sabar. Padahal 2 hari yang lalu masih baik, sekarang berubah begitu cepat. Wah, ini kacau banget. Qingyan, Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? kaki. Kayaknya kaki keseleo. Dia kelihatannya sangat khawatir. Untung keseleo di pergelangan kaki, nggak sampai melukai tulang. Sementara, istirahat baik. Istirahat saja, nanti sembuh. Iya, Selama ini kamu istirahat baik ya. Istirahat saja, nanti sembuh. iya. Ganteng banget ya. Orang seganteng ini adalah suami aku. Punggung kamu baik-baik saja kan? Mau aku kasih obat enggak? Nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Aku tumbuh besar di pegunungan. Udah sering luka begini. Kulitku tebal, nggak masalah. Aku bisa urus di rumah. Dia kayaknya benar-benar gak suka sampai gak mau kasih obat. Nggak bisa, aku harus cepat pergi. Kalau terus di sini, aku takut gak bisa tahan lagi. Qingyan. Perusahaan masih ada urusan untuk diselesaikan. Kamu istirahat di sini, jangan bergerak. Aku menelepon Shen Han. Biar dia datang menjaga kamu. Lu Qingyue baik padaku. Hanya karena tanggung jawab, bukan karena cinta padaku. Lu Qingyue baik padaku. Hanya karena tanggung jawab, bukan karena cinta padaku. Action. Anda tidak boleh minum lagi. Terlalu banyak minum itu tidak baik. Tubuh baru saja sembuh. Tidak bisa tahan terus. Tidak apa-apa. Saya cuma minum sedikit saja. Saya tidak mabuk kok. Tidak akan memengaruhi apa-apa. Ini yang Anda sebut sedikit? Action. Apa karena, Paklu? Lu Qingyue tidak ada apa-apanya. Dia tidak ada aku di hatinya. Kenapa aku harus, untuk dia, malah minum-minum di sini? Paklu, kamu pulang cepat. Pakshin mabuk. Qingyan. Kamu kenapa sih? Kenapa minum sebanyak itu? Bukan urusanmu. Ini rumahku. Aku minum sebanyak yang ku mau. Kembalikan ke aku. Tapi nggak boleh minum sebanyak itu. Bagaimana kalau tubuh jadi rusak akibat minum? Aku minum sesukaku. Kembalikan ke aku. Nggak bisa minum sebanyak ini. Bagaimana tubuh rusak karena minum? Kamu peduli sama aku ya? Kamu kan istriku. Jelas aku peduli sama kamu.
Kalau mau, kita cerai sekarang. Kalau enggak, jangan ganggu aku. Guru, kali ini benar-benar bukan salah, tidak memutuskan hubungan duniawi. Takdir ini datang tiba-tiba. Aku benar-benar tidak bisa menahan. Ternyata mimpi ya. Sejak kecelakaan mobil, aku bermimpi tentang kejadian hari itu. Sepertinya aku harus cari dokter untuk periksa. Ternyata mimpi ya. Sejak kecelakaan itu, aku mimpi kejadian hari itu. Sepertinya aku harus pergi ke dokter. Tenang, jangan takut. Kecelakaan itu lama berlalu. Aku di sini kok. Aku belum bilang apa-apa. Kamu tahu apa yang aku mimpikan? Aduh, mati kita. Bangun, tapi otaknya belum bangun. Langsung mengungkapkan isi hati. Dasar bodoh. Sepertinya ayah yang masalah ini bisa selesai sepenuhnya. Baiklah. Sekarang aku akan menelepon ayah. Bagaimana dia tahu aku cari, padahal aku belum bilang apa-apa. Katakan, apa benar kamu? Aku bisa mendengar Aduh. Sakit, sayang. Pelan-pelan dong. Kalau hari ini nggak jelas, panggil ibu nggak ada cepetan. Aku ngomong. Tapi lepasin dulu tangan. Sakit banget, aku nggak bisa ngomong. Hari ini nggak jelas, panggil ibu nggak bakal ada. Cepat Aku bilang. Buka tanganmu dulu. Sakit, aku nggak bisa bicara. Tenagamu kok kuat banget. Aku memang bisa dengar suara hatimu. Tapi, aku nggak sengaja. Aku juga nggak tahu gimana bisa. Aku bersumpah demi langit. Aku nggak dengar kamu. Ada urusan privasi apapun. Lagi pula, suara hati ini kalau jaraknya jauh nggak kedengeran. Berani juga nggak? Aku peringatkannya, jangan dengar sesuatu yang nggak pantas ke depannya. Aku akan buat kamu kapok. Siap. Kenapa kamu? Apa iya, ada yang sakit nggak di badan? Bukannya harusnya aku yang kamu bikin aku nggak bisa tidur semalaman. Badan kayak mau rontok. Dari mana sih tenaga kamu? Kuat banget, serius. Tapi, kemarin kamu yang duluan mendekat. Sudah, jangan ribut lagi. Kalau capek, istirahat ya. Suami akan masak untukmu. Sudah, jangan ribut lagi. Kalau capek, istirahat sebentar ya. Suami mau masak untukmu. Nyangka Shen Qingyan bisa sadar. Tak. Ini ide buruk darimu. Sekarang lihat hasilnya. Jadi kuntungin buat si miskin. Sekarang kamu nyalahin aku. Dulu, siapa yang gak mau ngurus orang lain? Merasa malu jadi menantu tinggal. Aku sama sekali gak mau pergi. Sekarang lihat yang lain dapat untung. Baru nyesel. Keputusan terburukku adalah menyuruhmu negosiasi proyek. Hasilnya, kamu bikin marah keluarga. Akibatnya, proyek jadi nggak bisa berjalan. Hari bahagia milikku. Dire but du 15 jus. Tidak bisa. Aku gak bisa terima ini. Aku harus merebut kembali Shen Qingyan. Nona Shen. Kita ketemu lagi. Kenapa kamu lagi? Nona Shen. Kita ketemu lagi. Kenapa kamu lagi? Karena aku sengaja menunggu Nona Shen di sini. Nona Shen. Hari ini datang untuk minta maaf dengan tulus. Han Ziang. Sebenarnya, apa yang pelajaran terakhir masih belum cukup? Aku bodoh tidak mengenali kamu. Aku mengatakan hal buruk, tapi cuma salah paham. Hari ini aku dengan tulus menyampaikan maaf kepada Nona Shen. Bangga melambangkan permintaan maaf. Semoga Nona Shen berikan saya kesempatan untuk memperbaiki. Kalau datang untuk minta maaf, aku sudah menerima. Sekarang, minggir. Tunggu, Nona Shen, masih ada yang ingin. Kalau ada yang mau dikatakan aku ada rapat, tidak banyak waktu mengobrol denganmu. Pak Shen. Coba pikirkan baik-baik. Lu Qingyue. Anak miskin dari desa terpencil. Nggak punya pengalaman atau tata krama. Dia menikah masuk pakai identitasku juga.
Dalam kehidupan, pasti nurut kebiasaanku dan gaya hidupku. Apa sih maksud orang ini sebenarnya? Kamu sangat mengaguminya, itu membuktikan. Kamu menyukai inti dan karakterku. Kamu mengaguminya, bukankah membuktikan? Kamu menyukai. Inti dan karakterku? Kamu terlalu memikirkannya. Dia tidak menirumu, dan tidak perlu. Dia lebih baik dibandingkan kamu, berkali lipat. Mengenai. Kamu bilang kualitas dan karakter. Kalau nggak punya, jangan asal omong besar. Di sini ada 8 juta. Aku tahu. Bagi keluarga Shen, nggak seberapa. Ini adalah bentuk ketulusanku. Anggap saja, ini adalah hadiah Bukan. uang lamaran. Dia bisa keluarkan uang sebanyak itu? Selain wajah, punya apa lagi? Nona Shen. Kamu begitu pintar, harusnya tahu siapa tepat untuk dipilih. Otak semen, 8 juta untuk mahar. Dia pikir ini pasar? Han Ziang, aku ulangi untuk terakhir kalinya. Aku tidak tertarik padamu. Kalau kamu nggak pergi, aku bakal panggil ke... Shin Qingyan. Jangan sok kurang ajar, sebegini rendah hati. Aku nggak butuh mukamu. Minggir. Jangan sok kurang ajar, aku udah rendah hati. Aku nggak butuh mukamu. Minggir. Aneh. Bukannya bilang sampai kantor. Kok nggak kirim kabar ke aku sih? Kenapa nggak ada kabar sama sekali? Pak Lu, Pak Shen ada di rumah? Hari ini janjian rapat. Sekarang setengah jam lewat, Pak Shen belum muncul. Dia nggak pernah begini. Apa? Lacak lokasi ponsel Kinyan. Siap. Kinyan. Kamu nggak boleh kenapa-napa. Lu Qingyue. Jika Nona Besar Shen baik-baik saja, datang sendiri ke rumah keluarga Han untuk bertemu saya. Han Ziang, kamu gila. Kamu tahu melanggar hukum, kan? Lepaskan saya sekarang. Han Ziang, kamu gila. Ini melanggar hukum, kan? Lepaskan aku. Ini gara-gara kalian, pasangan imut. Jangan buru-buru. Sebentar lagi kamu bisa lihat orang yang kamu sayangi. Han Ziang. Cepat lepaskan Kinyan. Cepat sekali kamu Kenapa? sakit hati istri tumbuhanmu. Han Ziang. Cepat lepaskan dia. Apapun masalah, serang aku saja. Lu Qingyue. Menurutmu, kamu pantas bernegosiasi? Sandera ada di tanganku. Aku sudah paham. Kamu memilih dia. Keluarga Han hanya punya satu anak laki-laki untuk dinikahkan. Jika keluarga Han, sekarang aku tersisa sebagai anak laki-laki. Nanti. Apakah kamu harus memilihku? Han Ziang, mimpi di siang bolong. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sangat gampang. Pertama. Beri aku sujud dulu. Tesukin di sini. Tidak perlu terlalu dalam. Cukup sampai keluar darah saja. King Yu, jangan dengarkan dia. Tesukin di sini. Tidak perlu terlalu dalam. Cukup sampai keluar darah saja. King Yu, jangan dengarkan dia. Cepat pergi. Jangan peduli. Cepat. Gimana mungkin? Kita ini suami istri. Mana mungkin aku tinggalkan kamu sendiri dan pergi? Hubungan suami istri yang mendalam sekali. Sampai aku jadi terharu nih. Ayo cepatlah. Tusuk saja, aku langsung bebaskan istrimu. Harus cari peluang. Dekati dia dulu. Baik. Bagus sekali. Kamu manis dari desa ini, seharusnya berlutut. Sekarang ambil pisaunya. Tusukkan ke perutmu sendiri. Cepatlah. Atau, aku akan melukai wajah istri. Jangan bergerak. Biar aku yang ambil. Bagus sekali. Langkah berikutnya. Sekarang tusuk perutmu sendiri. Kalau tidak, istri kesayanganmu akan. Kesempatan emas. Langkah berikutnya. Sekarang tusuk perutmu sendiri. Kalau tidak, istri kesayanganmu akan. Kesempatan emas. Ah, Pergi, pergi. Qingyan. Tidak. Bukan urusanku. Dia sendiri yang mendekat. Mau kabur? Tidak semudah itu.
King Yue. Qing Yan. Kamu pasti baik-baik. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Demi menyelamatkan King Yan, aku akan memanfaatkan semua pelajaran padamu. King Yue, Aku. Apakah aku akan pergi untuk selamat? Aku belum sempat mengatakannya bahwa aku mencintai. aku dengar. Dengar semuanya. Tidak mungkin. Kamu akan baik-baik saja. Qingyu, tadi kamu telepon. Katakan kalau Yan Yan terluka. Dengar semuanya. Tidak mungkin. Kamu akan baik-baik saja. Qingyu, barusan kamu telepon. Katanya Yan Yan terluka. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu Han Xiang, dia. Dia menculik King Yan. Aku nggak bisa lindungi King Yan. King Yan demi selamatin aku. Jadi begini sekarang. Ayah, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kamu nggak ikut sama aku? Pak. Ada urusan penting. Tunggu aku selesai dulu. Aku langsung ke sana. Ini. Akhirnya Anda datang. Ah. Kenapa takut banget? Lihat aku penuh darah begini. Takut aku ini hantu? Nggak usah takut. Ini bukan darahku. Pemilik darah ini Sekarang masih. lagi di ruang operasi berjuang. Dan semua ini. Berkat anak kesayanganmu. Pemilik darahnya. Masih di. Ruang operasi sedang diselamatkan. Dan semua ini. Berkat ulah anak kesayanganmu. Darah yang dia keluarkan. Aku akan membuat kalian membayarnya 100 kali lipat. King Yi. King Yu, dengerin dulu. Iyan. Diakilaf, Diagila. Nanti, aku akan mendidiknya dengan tegas. Mendidik? Polisi lebih pandai mendidik daripada kalian. Waktu kecil dia sering menggangguku. Kenapa aku tidak pernah lihat kalian mendidiknya? Tidak. Jangan lapor King Yu adikmu. Lapor polisi, dia hancur. Hansi juga akan hancur. Adik. Ketua Han. Puluhan tahun yang lalu. Saat kalian membuangku seperti sampah dari gunung. Apakah kalian menganggapku sebagai kakaknya? Dan ibuku. Sampai usianya 3 tahun. Apakah pernah menganggapnya sebagai keluarga? Dulu sudah berlalu. Sekarang kami bisa menebus kesalahan. Kamu mau apa? Yuan. Saham perusahaan. Aku setuju semua. Asal kamu jangan lapor polisi. Lukin YQ. Lia il n'y a pas. Lukin YQ. Lia il n'y a pas. Nizan Ibumu. Aku sudah berjanji biarkan dia masuk ke kuil, memberinya status. Masa dia harus 3 tahun tidak tenang? Manjadi Arwa Yang Berkeliaran. Asal janji tidak lapor polisi. Aku sekarang, saat ini juga, akan menghormatinya dan mempersilakan masuk menikmati doa dari keturunan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan. Halo, pusat layanan darurat 110. Ada apa? Maaf, salah sambung. Camus. Upacara keluarga itu tidak perlu. Ibuku tidak peduli dengan tradisi kotor keluarga Han kalian. Mulai sekarang, jaga anakmu baik-baik. Jangan biarkan dia bikin kekacauan di luar. Kalau tidak, kita akan selesaikan semua urusan lama dan baru sekaligus. Saat ini, Lu Qingyue sudah merampas papan nama makam ibu. Saat ini, Lu Qingyu me rend pas papan nama makam ibu. kita tidak ada kartu untuk mengancam dia. Sekarang malah kamu bermusuhan dengan dia karena Shen Qingyan. Kamu sebaiknya jujur. Jangan ganggu orang yang seharusnya tidak diganggu. Lu Qingyue. Akan membuat kamu bayar harganya. Kalau dendam ini nggak dibalas. Aku bukan Han Xiang. Ayo, minum air dulu. Yan. Kamu udah tidur 2 hari. Kami benar-benar ketakutan. Terutama King Yu. Dia selalu di sisimu setiap saat. Tidak mau pergi kemana-mana. Lihatlah. Dia jadi lebih kurus lagi. Jangan dengarkan ayah, dia bilang terlalu berlebihan. Semua ini memang tugasku. Mana ada yang berlebihan? Memang begitu kenyataannya. Yanen. Aku kasih tahu ya. Waktu kamu sakit, King Yue sampai menangis matanya merah. Yanen. Aku kasih tahu ya.
Waktu kamu sakit. King Yue sampai menangis matanya merah. Kamu masih bisa nangis ya? Ayo, nangis dong, biar aku lihat. Jangan bercanda. Kamu lapar nggak? Aku buatkan makanan. Jangan pergi. Nggak pergi kok. Aku mau siapkan makanan buat kamu. Makan yang banyak, biar cepat pulih. Aduh. Sudah. Biar aku yang siapkan makanan, oke? Kalian berdua, ya. Silakan urus urusan kalian masing-masing. Anak perempuan kalau sudah besar susah ditahan, ya. King Yan? Selain luka itu, ada lagi nggak yang nggak nyaman? Nggak ada. King Yan. Kamu waktu itu benar-benar nekat. Untung saja tidak kena bagian vital. Kamu tidak pernah meninggalkan aku. Mana mungkin diam saja melihat orang lain menyakitimu. King Yan, terima kasih. Sudah sekarat masih mikirin ini. Apa dia akan merasa aku ini sempit banget, ya? Orang sudah sekarat mikirin hal kayak gini. Apa dia bakal merasa aku terlalu kekanak-kanakan? King Yan. Lagi mikir apa? Apa ada bagian tubuh yang masih nggak enak? Udah deh. Kamu kan nggak tuli. Gimana aku bisa tahu? Kamu juga gak kasih tahu aku. King Yan. Sepertinya, tidak bisa mendengar suaramu lagi. Tiba-tiba muncul. Lalu tiba-tiba menghilang. Ini benar-benar aneh. Ya sudah. Gak apa-apa, kalimat yang ingin ku dengar. Kalimat yang paling penting, sudah aku dengar. Tidak rugi. Kalimat yang mana? Sayang sekali. Kalimat ini, bisa terdengar di hatimu. Di dunia nyata, sepertinya tidak mungkin. Mau dengar? Kalau mau, datang ke sini. Aku cinta kamu. Kali ini kamu dengar. Aku juga cinta kamu. Kali ini kamu dengar. Aku juga cinta kamu. Hei kalian berdua. Udah mesra-mesraan, cepetan makan. Kalau lama-lama, entar makanannya dingin loh. King Yan. Duduk diam, suami akan ambilkan untukmu. Tidak usah. Aku bisa sendiri, cepat balik istirahatlah. Jangan khawatir. Aku tidak separah itu. Ini pertama kalinya kamu negosiasi bisnis. Aku agak khawatir. Bagaimana kalau aku ikut? Tenang saja, aku sudah lama bekerja di perusahaan ini. Hal semacam ini masih bisa kuatasi. Ada asisten Shen yang membantu. Cepat kembali dan istirahatlah. Paket Anda. Dasar Han Ziang si brengsek. Dia bahkan memotret King Yan juga. Tidak bisa. Untuk sementara, jangan biarkan King Yan melihatnya. King Yue. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya saja, seorang teman lama, mengirimkan aku foto. Tadi sempat, tidak langsung mengenalinya. Foto lama apa? Wajahmu pucat sekali. Wajahku selalu seperti ini kan, gak apa-apa. Bagaimana, Tuan Lu? Hadiah yang aku sudah sampai belum? Han Ziang. Apa sebenarnya yang kau Nggak ingin, cuma minta bantuanmu. Bantu dapatkan 10% saham di Shen. Kita ini sedara. Bantu sedikit. Tidak berlebihan, kan? Han Ziang. Kamu pikir beberapa foto bisa buat kamu seenaknya? Aku kasih tahu, kasih kamu saham itu benar-benar omong kosong. Aku sih nggak masalah. Kamu juga bisa nggak peduli. Kalau foto-foto ini tersebar, gimana orang-orang di Longcheng lihat anak perempuan keluarga Shen? Orang-orang online akan ngomongin dia gimana? Kamu. Oke, nggak mau bantu soal ini. Aku keluarin foto-fotonya. Lihat siapa yang mau bayar mahal beli foto-foto ini. Tunggu. Jangan buru-buru. Hal ini butuh waktu, bagaimanapun juga. Tenangin Han Ziang dulu. Baru benar kan? Hal ini nggak bisa selesai. Butuh waktu. Aku kasih kamu waktu 2 hari. Kalau dalam waktu yang disepakati aku belum dapat yang aku mau, Akabatnya. kamu tahu sendiri.
Jika waktu yang disepakati aku belum mendapatkan keinginanku, Akibatnya, kamu tahu itu. King Yu. Sebenarnya ada apa? Kenapa wajahmu semakin pucat? Tidak ada masalah. Hanya saja rapat perusahaan, mereka buru-buru menyuruhku kembali. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku pergi dulu, ya. Ada apa sih? Misterius sekali. Setelah rapat selesai, tolong bantu aku cek informasi pengirim paket ini. Ada apa? Negosiasi lancar? Tidak. Semua berjalan lancar. Mereka sepakat menambahkan investasi 50 juta. Bukankah ini kabar baik? Kenapa kamu cemberut? Bukankah ini kabar baik? Kenapa kamu cemberut? Mungkin karena lelah. King Yue, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mana mungkin. Jadi, paket kemarin itu sebenarnya apa? King Yan, King Yu. Meskipun, tidak tahu apa terjadi. Tapi, kalau ada sesuatu yang sulit, jangan ditanggung sendirian, kita hadapi bersama, ya? tapi, King Yan, masalah ini. Aku tidak ingin memberitahumu. Aku takut kamu terluka. Jadi, Kamu takut apa? Takut aku tahu kebenarannya? aku mau mandi dulu. Ada yang gak beres. Pasti ada sesuatu. Tuan Shen. Barang yang Anda minta, sudah saya selidiki semuanya. Aku akan buka. Gimana kamu masuk? Sebenarnya kamu mau apa? Jangan salah paham. Aku datang untuk bicara urusan kerja. Keluar kamu. Jangan dong. Pak Shen kan bukan orang asing. Ciao. Kamu nggak berani kasih tahu Pak Shen. Apa yang kamu tahu? Tidak ada. Han Ziang. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Waktu yang disepakati belum tiba. Tidak ngapa-ngapain kok. Aku khawatir kamu sibuk setiap dan lupakan. Jadi kamu juga tidak bisa salahkan aku. Aku pikir Presiden sudah lihat fotonya. Foto. Foto apa? King Yan, jangan dengar omong kosongnya. Itu foto-foto lama. Tidak bagus kok. King Yan, percayalah padaku. Han Ziang. Kamu memang dalam taktik memprovokasi. Kamu pikir akan percaya kata-kata sepihakmu? Tuan Shin tidak akan percaya pada orang luar. Kalau Lu King Yue benar-benar jujur. Apa dia perlu bersikap begitu tertutup? Lagi pula, bagaimana kamu bisa tahu soal foto itu? Tapi kalau Lu King Yue jujur, Apa dia perlu bersikap begitu tertutup? Selain itu, bagaimana kamu tahu foto itu? bukankah kemarin ada rapat negosiasi? Di sela-sela rapat, kulihat Lu King Yu melihat foto. Sayangnya terlalu aku nggak bisa lihat jelas. King Yu, Bisa tunjukkan fotonya? Kalau Han Ziang sedang berbohong, aku langsung kasih dia pelajaran. jangan, foto-foto tidak boleh dilihat King Yan. Aku tahu Lu King Yue tidak berani menunjukkan foto pada Shen. Lu Qingyue. Apa yang kamu sembunyikan? Shen takut lihat. Jangan-jangan foto wanita lain yang kamu simpan? King Yan, masalah ini bukan seperti yang dikatakan. Aku sungguh tulus kepadamu. Lalu kenapa kamu tak berani tunjukkan foto-foto, King Yue? Aku percaya pada, aku ingin melihat foto-foto agar kamu terbukti tak bersalah. Jadi kamu? King Yan, jangan lihat. Aku mohon padamu. Lu Qing, aku tanya kamu terakhir. Foto-foto itu sebenarnya apa? Tuan Shin. Bukan aku yang bilang. Sebenarnya pria punya sedikit kebiasaan. Diam. Masalah antara kita, bukan urusanmu. Kamu masih ada kerjaan? Proyek ini disetujui Direktur Shen. Hampir selesai. Saya bawa ke Shen untuk diperiksa dan ditandatangani.
keluar. Qingyan, kamu. Semua ini hanya sandiwara untuknya. Aku percaya kamu nggak selingkuh. Paketmu sudah disuruh asisten Shen periksa. Aku tahu ada hubungannya dengan Han Xiang. Qingyan, terima kasih percaya aku. Tapi kamu harus kasih tahu aku isi foto itu apa, supaya kita bisa buat rencana perlawanan berikutnya. Han Xiang ambil foto kamu, lalu minta aku kasih dia 10% saham Shen Group. Dia akan sebarkan foto itu di internet. Foto-foto itu hampir semua editan. Hah? Foto itu palsu. Di pinggang ada tanda lahir merah. Lihat foto-foto ini. Banyak yang nggak ada, berarti palsu. Han Xiang nggak tahu. Iya. Kenapa bisa lupa ini? Jadi, kamu hanya gara-gara hal ini sampai kehilangan akal, bodoh sekali. Waktu itu, aku lihat fotonya kamu. Orang di foto itu nggak pakai baju, aku jadi panik banget. Tidak sempat berpikir banyak, tidak melihat teliti. Fotonya nanti aku kirim buat tes jejak. Karena panik, nggak sempat mikir atau lihat teliti. Fotonya aku kirim buat tes jejak. Penting sekarang. Han Xiang berani ngibulin aku. Kita harus jebak dia. Kamu punya ide? Kalau dia mau saham, Kita kasih saja saham. Beberapa hari lalu, aku sudah rencana buat daftar perusahaan kosong untuk bohongi dia. Sekarang, siap bikin dia rugi besar. Kamu beneran mau? Bukan saham Shen Group. Lihat ini. Jangan pakai ini. Informasi pendaftaran terekspos. Gunakan Longteng Teknologi, perusahaan hampir diinvestasikan Shen Group beberapa tahun lalu. Sekarang masih berstatus kosong. Kita akan menandatangani perjanjian menukar foto dengan saham ini. Sebagai gantinya, Tapi, apa dia akan tanda tangan? dia akan karena serakah. Perjanjian alih saham sudah disiapkan. Tampak luar kelihatannya 10% saham. Tapi sebenarnya, Jika barang yang ditukar oleh pihak pengalih memiliki cacat hukum atau pernyataan palsu, pihak penerima berhak membatalkan kontrak secara sepihak dan menuntut ganti rugi. Ini klausul jebakan. betul, selama dia tanda tangan. Aku bisa batalkan kontrak karena dokumen palsu. Dia tidak hanya kehilangan sahamnya. Dia harus ganti kerugianku. Aku tambahkan klausul perjanjian bahwa dia menjamin keaslian dokumen. Kalau tidak, bertanggung jawab hukum. Selama tanda tangan, aku bisa menuntutnya atas pemerasan. Terlalu berisiko. Kalau cari pengacara, bagaimana kalau dia Dengan sifat Han Xiang, melihat saham dia tergiur. Dia nggak akan baca teliti. Selain itu, aku akan buat dia tanda tangan dalam kondisi emosional. maksudnya gimana? Besok, saat datang, kita berakting. Gimana caranya? Ini benar-benar bisa. Tenang aja, pasti berhasil. udah ada rencananya. Duduk. Semua sudah saya bawa. Sahamnya gimana? Perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani. 10% saham milikmu. Grup Shen. 10%. Bukan grup Shen. Lalu apa? Salah satu anak perusahaan Shen. Tenang saja. Perusahaan ini bernilai tinggi, 10% sahamnya setidaknya 50 juta. Anak perusahaan. Anak perusahaan. Longteng Teknologi. Fokus pada kecerdasan buatan. 10% saham bernilai 50 juta. Anak perusahaan. Longteng Teknologi. Fokus pada kecerdasan. Shen bersiap untuk investasi. Prospeknya sangat cukup untuk mengatasi masalah darurat di grup Han. Kembangkan dengan baik, juga punya Aku ingin lihat dokumen perusahaan. Semua sudah ada di sini. Shen Group investasi 5. Hitam putih tertulis jelas. Baik, aku tanda tangan. Bagaimana kalau aku kasih tapi kamu? Kalau begitu tidak usah dibicarakan. Begini saja, kita tukar secara bersama. Han Xiang, berikan dokumen ke King Yu. King Yu, berikan perjanjian ke dia. Baik. Sudah selesai. Foto-foto dan dokumen ada di sini. Semua foto ada di sini. Baiklah, Lu King Yu. Pada akhirnya, kamu tetap kalah dengan aku.
Lu Qingyu, berani mempermainkan aku? Aku mempermainkanmu bagaimana? Longteng Tech perusahaan kosong, tidak punya uang sepeser. Juga investasi Semua itu di dalam perjanjian tertulis. Perusahaan Dragon Tech Limited. Modal terdaftar juta. Perusahaan nyata. Modal terdaftar juga nyata. Di mana yang palsu? laporan keuangan dipalsukan, perjanjian. Dipalsukan. Bagaimana tahu itu dipalsukan? Aku sudah cek. Gimana cara ceknya? Informasi tentang Sangat rahasia. Kecuali pemegang saham, nggak ada yang bisa akses informasinya. Han Ziang, pasal 7 ayat 3 kamu lihat jelas. Pihak penerima. Sudah memeriksa perusahaan target. lakukan uji tuntas secara menyeluruh dan akui hasilnya. Tanda tangani kontrak ini. Itu berarti, kamu sudah memeriksa perusahaan ini dan menerima kondisi laporan keuangannya. Sekarang, kamu bilang laporan palsu. Saya akan membuktikan. Kamu tidak memeriksa perusahaan ini, dan laporan keuangan sengaja kamu palsukan saat tanda tangan. Ini adalah penipuan. Dokumen ini kamu lihat, perjanjian ini kamu tanda tangan. Ada yang Dia bilang, Investasikan 5, yang aku maksud adalah dapat investasi dari Shen Group. Nggak bilang berapa, kamu pikir sendiri 5 miliar. kalian kerja sama nipu aku? Han Ziang, kamu foto editan. untuk mengancam aku, kenapa nggak pikir apa yang kamu lakuin? Aku kasih semua. Iya. Banyak foto editan palsu. Tukar 10% saham perusahaan. Di atas itu tertulis jelas. Kamu pakai bahan-bahan. Tukar saham di Longteng Tech. Kamu sudah tahu. Kamu meremehkan grup Shen. Di Longcheng, informasi apa yang aku tidak tahu? Beres. Semuanya Belum selesai, Han Ziang. Kamu buat foto palsu, memeras, bukti jelas. Kalau aku lapor polisi, berapa tahun kamu akan dihukum? Kalau aku lapor polisi, berapa tahun kamu akan dihukum? Qingyu, kamu nggak boleh begini. Berlutut. Berlutut pada kakakmu. Berlutu. Qingyu itu adikmu. Adik kandung, lo. ibuku hanya melahirkan aku satu-satunya anak laki-laki. Darahnya sama seperti darahmu. Dia saudaramu sendiri. Dia dan ibunya, waktu mendorongku ke kolam, pernah mikir aku kakaknya? Di depan sekolah. Saat menyuruh orang memeras memukul, Pernahkah memikirkan soal saat menculik Qingyan, hampir satu tebasan menghabisi nyawanya. apakah dia memikirkan Ini kesalahan saya karena tidak mengajarinya baik. Semua salah saya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saya. Ayak un jus. Anggap demi ayah yang mencarimu selama 20 tahun. Anggap saja demi tubuh tuaku ini. Kamu tak perlu berlutut pada saya. Saya tidak pantas menerima. Mon le pascandia. Apapun syaratmu akan kupenuhi. Klan Han dan semua hartaku akan kuserahkan. Saya akan pergi bersamanya dari Longcheng. kenapa dikasih ke dia? Aku seharusnya. Diam. Kamu mau masuk penjara? Dulu ku beri dia kesempatan pergi dari Dragon City dan tak pernah balik. Itu pilihannya sendiri. Dia muda dan gak ngerti. Kamu nggak bisa kasih dia kesempatan. Mau aku kasih dia kesempatan? Kalau hari itu dia pakai pisau itu buat bunuh Qingyan, dia bakal kasih aku kesempatan? Sekarang kamu baik-baik aja. Qingyan juga baik. Baik-baik aja? Mimpin pisau itu terus. Bagus sekali. Halo. Saya mau melapor. Tersangka pembunuhan. Han Ziang, Lu Qingyu adalah adik kandungmu. Kamu benar-benar mau memaksanya mati. Alamat di sini adalah Villa nomor 18, Jalan Yunjiang. Tersangka Hanzi yang ada di tempat saya. Kamu akan menyesal. Perbuatanmu menerima balasan karma. Balasan terbesar adalah darahmu mengalir di tubuhku. Polisi tiba 10 menit. Menunggu bersamanya? Atau pergi? Apa dosa yang sudah aku buat ini? Tolong aku nggak mau dipenjara. Ngomong-ngomong, kalian kan udah hampir setahun nikah ya? Iya, Pak. Mungkin udah 10 bulan. Jadi, kapan rencananya aku bisa gendong cucu? Pak, kenapa ngomongin ini? Bisa dibilang tiba-tiba, aku nunggu setengah tahun lebih. Ayah benar, banyak urusan di perusahaan, Qingyan mulai mengurus proyek baru. Proyek itu nggak ada habisnya, soal punya anak, harus manfaatkan masa muda. Keluarga Pak Chen, cucunya masuk taman kanak-kanak, tiap hari jalan pegang tangan di kompleks. Wah, enak banget. Ayah, kami akan mempertimbangkannya. Kalau pertimbangkan harus punya rencana, tentukan waktu, sebelum akhir tahun. Bisa nggak? Qingyan, Apa ini? Ayah, Aku mau lihat dulu. ada apa dengan Qingyan? Apa sakit perut setelah makan? gak apa-apa. Mungkin lambungnya kurang enak. Apa ini tanda hamil?
Aku bakal jadi kakek luar nih. Kasih tanganmu. Apa? Aku periksa denyut. Kamu menganggap diri kamu seperti... Guru pernah mengajari aku, kasih tanganmu sini. Tangan yang satunya. Bagaimana? Apakah keracunan makanan? Atau benar-benar hamil? Hamil, bagaimana dengan proyek perusahaan? Tenang, mungkin tadi malah masuk angin. Apa? Ternyata tidak hamil? Qingyan. Kalau kamu ingin hamil, malam ini. Aku harus siapkan kamar bayi. Ruangan di lantai 3 yang kena sinar matahari cocok. Dan nama, kita harus pikirkan nama untuk anak laki-laki atau perempuan. Anak nakal, begitu turun gunung, tidak ada kabar. Kupikir kamu lupa aku ini gurumu. Guru, maaf. Memintaku turun gunung mengakhiri duniawi. Aku punya istri, sebentar lagi punya anak. Debu takdir ini, sepertinya tak akan selesai. Dasar bodoh, belum selesai bicara, kamu kabur. Turun gunung selesaikan takdirmu, lanjutkan jodohmu. Apa? Kamu enaknya dengar setengah, kemas barang, kabur. Guru. Kenapa tak bilang lebih awal? Kalau tahu, tak akan kabur. Kesempatan bilang, tengah malam turun gunung. Seperti orang melarikan diri.